Upacara pemberian nama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 berlangsung megah di galangan Fincantieri Muggiano, Italia, ketika Kepala Staf Angkatan Laut didampingi pejabat tinggi pertahanan menyaksikan dua kapal perang itu berdiri kokoh dengan ket abu-abu mengilap di bawah pancaran lampu sorot. Seremoni dimulai dengan dentuman lonceng peresmian, diikuti dengan pemotongan pita merah oleh Ketua Umum Jalasenastri yang mengenakan kebaya biru laut, sementara para perwira TNI AL berdiri dalam barisan rapi, memberikan penghormatan kepada kapal yang segera menjadi bagian dari kekuatan laut Indonesia. Para insinyur Italia dari Fincantieri menjelaskan spesifikasi kapal yang menggunakan sistem kombinasi diesel, listrik, dan turbin gas dengan kecepatan maksimum 32 knot, sementara persenjataannya yang mencakup rudal anti kapal, torpedo, serta meriam kaliber 127 mm dan 76 mm memukau hadirin yang hadir. Menteri Pertahanan Indonesia dalam pidatonya yang dibacakan oleh Kasal menegaskan bahwa dua kapal ini bukan sekadar alat perang, melainkan manifestasi dari kemajuan teknologi militer Indonesia yang kini tak lagi bergantung pada armada lama yang harus terus diperbarui demi menjaga kedaulatan maritim. Bendera merah putih berkibar gagah di atas anjungan kapal saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, menggema di antara hanggar dan dermaga industri, membuat dada para prajurit bergetar penuh kebanggaan, sementara wartawan internasional mencatat momen ini sebagai titik balik bagi kekuatan maritim Asia Tenggara. Namun, ketika upacara masih berlangsung, laporan dari Laut Natuna Utara menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kapal patroli Malaysia di perbatasan, memicu diskusi di antara pejabat pertahanan Indonesia yang mulai mencermati potensi konsekuensi dari penguatan armada yang baru saja diresmikan ini. Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Roma menggelar pertemuan dengan Fincantieri untuk menyelesaikan tahap akhir serah terima kapal. Sementara di Jakarta, para analis militer mulai membahas dampak geopolitik dari kedatangan kapal-kapal ini terhadap stabilitas regional yang semakin kompleks. Tak lama setelah peluncuran KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, Kementerian Pertahanan Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut bahwa penguatan armada Indonesia dapat mengubah keseimbangan kekuatan di perairan yang selama ini menjadi titik sengketa antara kedua negara. Surat kabar utama di Kuala Lumpur menurunkan berita utama tentang langkah Indonesia yang dianggap sebagai sinyal agresif, sementara para analis militer Malaysia memperingatkan kemungkinan meningkatnya patroli di perbatasan sebagai langkah antisipasi terhadap pengerahan kapal perang baru tersebut. Di Langkawi, sebuah latihan militer mendadak digelar oleh Angkatan Laut Malaysia, menampilkan manuver tempur kapal-kapal perusak dan fregat yang melintas di Selat Malaka, mengundang spekulasi bahwa negeri jiran itu tengah menyiapkan strategi untuk menghadapi dinamika baru di kawasan maritim. Sementara itu, di markas besar TNI AL, para pejabat senior mengadakan rapat mendadak untuk menanggapi perkembangan terbaru ini, dengan mempertimbangkan langkah-langkah diplomatik yang bisa ditempuh guna meredam ketegangan tanpa mengorbankan prinsip pertahanan nasional yang telah dicanangkan. Di media sosial Indonesia, warganet bereaksi dengan beragam opini, ada yang menyambut dengan penuh kebanggaan atas modernisasi alutsista ini, sementara sebagian lainnya mengingatkan bahwa setiap langkah strategis yang diambil harus tetap memperhitungkan stabilitas dan hubungan antar negara. Namun, dalam sebuah wawancara televisi, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa pembelian dua kapal ini merupakan bagian dari program jangka panjang dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memperkeruh hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama Malaysia. Meskipun demikian, di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, sejumlah kapal perang TNI AL sudah mulai mempersiapkan diri untuk patroli intensif, seiring dengan meningkatnya kehadiran kapal-kapal asing yang semakin berani memasuki wilayah yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal patroli KRI Kapal 625 melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, 3 kapal milik Malaysia terdeteksi melintas lebih dalam ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, sementara drone pengintai dari Pangkalan Udara Ranai mengkonfirmasi pergerakan yang tidak biasa di sekitar perairan sengketa. Komandan patroli memberikan instruksi untuk melakukan pendekatan, namun ketika dua kapal mendekat, pihak Malaysia justru mengklaim bahwa mereka sedang melakukan operasi rutin, sebuah pernyataan yang langsung dikonfirmasi ulang ke Jakarta untuk menentukan langkah berikutnya. Di dalam ruang kendali di atas KRI Kapal 625, komunikasi radio terus berlangsung antara perwira Indonesia dan komandan kapal Malaysia, dengan ketegangan yang meningkat seiring perbedaan klaim yang semakin sulit dikompromikan di lapangan tanpa adanya instruksi langsung dari atasan masing-masing. Menteri Pertahanan RI yang saat itu tengah berada di Surabaya segera menerima laporan mengenai situasi tersebut dan mengadakan komunikasi darurat dengan Panglima TNI, yang kemudian memerintahkan agar tidak ada eskalasi berlebihan, tetapi juga memastikan bahwa batas wilayah tetap dijaga. Namun, ketika komunikasi berlangsung, sebuah drone laut tanpa awak terdeteksi bergerak perlahan di sekitar jalur lintasan patroli Indonesia,
memicu kewaspadaan ekstra dari awak kapal yang langsung mengaktifkan sistem radar untuk memastikan apakah itu bagian dari latihan atau ancaman intelijen asing. Sementara itu, di dermaga utama Pelabuhan Tanjung Priok, kapal pengangkut khusus sudah mulai mempersiapkan keberangkatan untuk membawa KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi ke Indonesia, dengan pengawalan ketat dari satuan khusus yang ditugaskan untuk mengawal perjalanan laut mereka. Di tengah arus perkembangan yang semakin cepat, para pejabat tinggi Indonesia terus mengamati laporan dari Natuna, sementara Presiden Indonesia Prabowo mendapatkan briefing harian tentang kondisi perbatasan yang kini berada di ambang kemungkinan konfrontasi maritim yang lebih serius. Di Pelabuhan Ujung Surabaya, markas utama TNI AL mulai sibuk dengan persiapan penyambutan 2 kapal perang terbaru yang dijadwalkan tiba dalam hitungan minggu, sementara tim teknis dari Kementerian Pertahanan mengevaluasi kesiapan infrastruktur untuk mendukung operasional kapal-kapal ini. Para insinyur dari Fincantieri telah lebih dahulu tiba di Indonesia untuk memastikan bahwa sistem persenjataan dan navigasi dari kedua kapal ini dapat beroperasi dengan baik dalam lingkungan perairan tropis, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perairan Eropa tempat kapal ini pertama kali diuji coba. Di Akademi Angkatan Laut, sejumlah perwira dan teknisi telah menerima pelatihan khusus untuk mengoperasikan teknologi canggih yang diadopsi oleh kapal-kapal ini, dengan simulasi tempur yang melibatkan berbagai skenario, mulai dari peperangan laut terbuka hingga operasi penyelamatan. Namun, ketika persiapan terus berjalan, laporan terbaru dari Natuna mengenai meningkatnya aktivitas kapal asing membuat para perwira senior mulai mendiskusikan apakah kedatangan kapal-kapal ini harus langsung diarahkan ke wilayah sengketa atau tetap menjalani uji coba operasional terlebih dahulu. Di media nasional, perdebatan semakin ramai mengenai bagaimana strategi pertahanan ini akan memengaruhi dinamika keamanan kawasan, sementara rakyat Indonesia menantikan dengan penuh kebanggaan bahwa era baru kekuatan maritim negara telah benar-benar dimulai. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, diumumkan bahwa 2 kapal perang canggih, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, akan segera dikerahkan untuk memperkuat pengamanan jalur perdagangan di perairan strategis Indonesia yang sangat vital bagi perekonomian negara. Kapal-kapal ini direncanakan untuk berpatroli di sepanjang perbatasan Indonesia, menjaga keamanan terhadap ancaman dari perompakan dan pelanggaran batas oleh kapal asing, yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, mengingat tingginya nilai transaksi perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka dan Laut Natuna. Keberadaan kedua kapal ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pelayaran internasional yang melintas, sekaligus mempertegas klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya yang beberapa kali dipertanyakan oleh negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Cina. Namun, pengamat geopolitik dalam dan luar negeri mengungkapkan kekhawatiran bahwa pergerakan armada baru ini bisa memperburuk ketegangan yang sudah ada, berpotensi memicu konfrontasi lebih besar dan merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang sangat bergantung pada kestabilan perairan tersebut. Meski demikian, pihak Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pertahanan nasional Indonesia, yang semakin dihadapkan pada berbagai ancaman, baik dari luar negeri maupun ancaman domestik terkait dengan ketertiban maritim. Ketika pernyataan ini dilontarkan, masyarakat Indonesia menyambutnya dengan penuh antusiasme, membanjiri media sosial dengan ungkapan kebanggaan atas kekuatan maritim yang semakin dibangun, yang bagi sebagian besar rakyat Indonesia, ini adalah simbol kebangkitan bangsa yang penuh semangat juang. Namun, di tengah kebanggaan nasional tersebut, ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga tetap terasa, dan tidak dapat diabaikan, mengingat dampak strategis dari langkah besar Indonesia ini terhadap stabilitas kawasan yang sudah mulai berguncang. Sementara itu, di Malaysia, media mulai menyoroti penguatan armada Indonesia dengan nada skeptis, dengan laporan-laporan yang menunjukkan kekhawatiran negara tetangga terhadap kebijakan militer Indonesia yang dipandang dapat memicu perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara yang selama ini sudah syarat ketegangan. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa penguatan militer Indonesia, yang terutama didorong oleh kedatangan kapal perang modern, dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan dan sekitarannya, wilayah yang juga menjadi kawasan sensitif dan sengketa internasional antara beberapa negara. Beberapa pejabat pertahanan Malaysia, dalam wawancara terbuka, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap perubahan yang tidak terduga dalam situasi keamanan kawasan, dengan mencemaskan potensi insiden yang dapat memperburuk hubungan yang sudah tegang di wilayah tersebut. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negerinya, menegaskan bahwa modernisasi militer yang dilakukan Indonesia adalah langkah yang sah sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, dan bukan sebagai ancaman bagi negara-negara tetangga. Di Jakarta,
Menteri Pertahanan Indonesia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan dimaksudkan untuk memperburuk hubungan dengan negara manapun, dan Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga sambil menjaga kepentingan nasionalnya. Meski begitu, di kalangan masyarakat Malaysia, ketidakpercayaan terhadap niat Indonesia semakin berkembang, menciptakan ketegangan politik yang memengaruhi pola hubungan bilateral yang telah lama terjalin dengan rapuh. Namun, dalam suasana yang semakin tegang ini, beberapa pihak di Indonesia tetap optimistis bahwa langkah diplomatik yang hati-hati akan mampu meredakan kekhawatiran negara-negara tetangga dan mengarah pada stabilitas regional yang lebih baik. Ketegangan memuncak ketika sebuah kapal patroli Indonesia, KRI Kapal 625, terlibat dalam ketegangan langsung dengan kapal perang Malaysia di perairan Natuna, yang berada di perbatasan kedua negara, memicu perdebatan sengit di level diplomatik tentang klaim wilayah laut yang semakin kompleks. Insiden ini berawal ketika KRI Kapal 625 mendeteksi kapal perang Malaysia yang secara tidak sengaja memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan meskipun upaya komunikasi dilakukan, kedua pihak tetap bertahan pada klaim wilayah masing-masing, dengan masing-masing pihak menuduh pihak lain melakukan pelanggaran. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia langsung memanggil Duta Besar Malaysia untuk memberikan penjelasan resmi mengenai insiden tersebut, sementara pihak TNI AL memerintahkan agar seluruh kapal patroli Indonesia tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi ancaman yang terus berkembang. Dalam waktu singkat, ketegangan ini menarik perhatian internasional, dengan banyak media asing yang melaporkan peristiwa ini sebagai pertanda meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang berbagi perbatasan laut yang sangat strategis. Sementara itu, dalam rapat tertutup, Presiden Indonesia Prabowo memimpin pembahasan tentang bagaimana sebaiknya TNI AL merespon perkembangan situasi di Laut Natuna, dengan menekankan bahwa prioritas utama adalah menjaga perdamaian di kawasan, namun juga memastikan integritas teritorial Indonesia tetap terjaga. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi semakin memanas dengan laporan tambahan yang menyebutkan adanya manuver kapal perang lain dari Malaysia yang mendekat ke perbatasan Indonesia, meningkatkan kemungkinan konfrontasi yang lebih besar jika tidak segera diredakan. Meskipun demikian, kapal-kapal Indonesia, termasuk KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, dijadwalkan untuk tiba lebih cepat dari yang direncanakan, untuk memperkuat posisi Indonesia di perairan sengketa ini, menunjukkan kesiapan negara untuk melindungi wilayahnya dengan kekuatan yang lebih besar. Ketegangan diplomatik ini memaksa Parlemen Indonesia untuk menggelar sidang darurat untuk membahas implikasi kebijakan pertahanan ini, terutama dalam konteks reaksi yang muncul dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang telah mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi eskalasi. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai mempertanyakan apakah pengadaan kapal perang baru ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang lebih besar, atau hanya sekadar reaksi spontan terhadap ketegangan yang semakin meningkat di Laut Natuna. Dalam sidang yang berlangsung penuh ketegangan, sejumlah politisi dari berbagai fraksi meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai tujuan pengadaan kapal perang canggih ini, sementara beberapa anggota lainnya meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang demi menjaga stabilitas kawasan. Menanggapi hal ini, Presiden Indonesia Prabowo memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk memperkuat pertahanan negara, tetapi juga untuk mengamankan jalur perdagangan strategis Indonesia yang sangat vital bagi perekonomian nasional. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan militer Indonesia adalah langkah yang telah diperhitungkan matang, dengan dampak positif jangka panjang yang akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, terutama dalam hal pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Meski perdebatan di parlemen berjalan sengit, sebagian besar anggota Dewan sepakat bahwa kebijakan ini harus terus dilanjutkan, dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks. Dengan demikian, meskipun ada ketegangan yang membayangi kawasan, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan wilayah dan memastikan bahwa negara ini tetap kuat di tengah dinamika regional yang semakin penuh tantangan. Di perairan Laut Natuna, aktivitas nelayan mulai terganggu akibat meningkatnya kehadiran kapal perang dari berbagai negara, yang tidak hanya berpatroli di jalur perdagangan utama tetapi juga memasuki wilayah tangkapan ikan tradisional Indonesia, menciptakan ketidakpastian bagi ribuan nelayan lokal. Beberapa nelayan yang berlayar lebih jauh melaporkan adanya intimidasi dari kapal asing, yang semakin berani beroperasi di perairan yang selama ini diklaim oleh Indonesia. Bahkan ada insiden di mana nelayan terpaksa menghindari daerah tertentu karena takut diusir atau dikejar oleh kapal bersenjata. Situasi semakin memburuk ketika kapal penjaga pantai negara asing terekam menghalangi kapal-kapal nelayan Indonesia, yang memicu kemarahan di media sosial dan membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam melindungi warga negaranya di laut.
Pemerintah daerah Natuna bersama dengan otoritas maritim Indonesia mulai melakukan patroli bersama untuk memastikan keselamatan nelayan. Namun, tanpa kehadiran kekuatan yang lebih besar, banyak pihak khawatir bahwa ancaman terhadap kedaulatan maritim Indonesia akan semakin menjadi-jadi. Dengan kondisi yang semakin sulit, pengerahan 2 kapal perang baru, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, dianggap sebagai langkah tak terelakkan untuk menjaga kepentingan nasional, terutama mengingat Laut Natuna merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional yang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Presiden Indonesia Prabowo dalam pertemuan dengan pejabat pertahanan menegaskan bahwa keberadaan kapal-kapal perang di wilayah ini bukanlah bentuk provokasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menegakkan hukum laut dan menjaga stabilitas kawasan yang semakin dipertanyakan. Namun, di tengah optimisme masyarakat Indonesia yang merasa bangga dengan respons pemerintah, beberapa pakar geopolitik memperingatkan bahwa pengerahan kapal perang ini bisa memicu reaksi lebih lanjut dari negara lain, yang mungkin melihat langkah ini sebagai eskalasi dalam perebutan pengaruh di wilayah strategis tersebut. Sementara itu, di Kuala Lumpur, pejabat pertahanan Malaysia menggelar pertemuan mendadak untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil terkait situasi yang semakin panas di Laut Natuna, terutama setelah kehadiran kapal perang Indonesia yang dianggap meningkatkan tensi di kawasan perbatasan laut. Beberapa sumber dari Kementerian Pertahanan Malaysia mengindikasikan bahwa negara tersebut mungkin akan meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengimbangi penguatan militer Indonesia, mengingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia lebih fokus pada penguatan angkatan udara dibandingkan dengan armada lautnya. Namun, di kalangan politisi Malaysia sendiri terjadi perbedaan pendapat, di mana beberapa pihak mendukung pendekatan militer yang lebih kuat, sementara yang lain menyerukan pendekatan diplomatik yang lebih intensif guna menghindari eskalasi yang bisa berujung pada konflik terbuka antara dua negara bertetangga ini. Di media lokal Malaysia, muncul narasi yang menyebutkan bahwa langkah Indonesia dalam memperkuat angkatan lautnya harus dilihat sebagai sinyal serius bahwa negara itu siap mempertahankan klaimnya, sesuatu yang menurut beberapa analis bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, mencoba meredakan kekhawatiran ini dengan menegaskan bahwa kebijakan pertahanan maritim yang diambil murni untuk menjaga keamanan wilayah dan bukan ditujukan untuk mengancam atau memprovokasi negara lain. Meski demikian, di kalangan masyarakat Malaysia sendiri, berkembang opini yang menganggap bahwa Indonesia sedang menunjukkan dominasi yang lebih besar di kawasan, sehingga beberapa kelompok politik mulai mendorong agar pemerintah Malaysia mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi dinamika baru ini. Namun, di balik ketegangan yang meningkat, beberapa diplomat senior dari kedua negara telah memulai komunikasi intensif untuk mencegah agar gesekan ini tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas, mengingat hubungan ekonomi dan sejarah panjang antara Indonesia dan Malaysia yang selalu naik turun dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Amerika Serikat dan beberapa negara barat mulai memperhatikan situasi ini dengan cermat, terutama karena Laut Natuna merupakan jalur perdagangan global yang sangat vital bagi rantai pasokan internasional, yang jika terganggu, bisa berdampak besar pada stabilitas ekonomi dunia. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa pihaknya sedang memantau situasi di kawasan Asia Tenggara dengan seksama, terutama terkait aktivitas maritim Indonesia dan bagaimana langkah ini dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional di tengah ketegangan Laut Cina Selatan. Beberapa analis politik di Washington memperkirakan bahwa kekuatan-kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat dan Cina, dapat memanfaatkan ketegangan ini untuk memperluas pengaruh mereka di Asia Tenggara, baik melalui kerjasama pertahanan dengan negara-negara di kawasan maupun dengan strategi diplomasi ekonomi yang lebih agresif. Indonesia sendiri tetap menegaskan bahwa kebijakan pertahanannya murni bersifat defensif, yang bertujuan untuk melindungi perairannya dari pelanggaran batas dan ancaman keamanan, bukan sebagai bagian dari upaya untuk terlibat dalam rivalitas geopolitik global yang semakin kompleks. Namun, dalam pertemuan strategis antara pejabat tinggi Indonesia dan mitra pertahanan dari negara-negara sahabat, mulai muncul diskusi mengenai kemungkinan peningkatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam hal berbagi intelijen dan teknologi untuk mendeteksi ancaman lebih dini. Di Eropa, beberapa negara yang memiliki kepentingan dalam perdagangan di kawasan Indo-Pasifik juga mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan kehadiran angkatan laut mereka, sesuatu yang oleh beberapa pengamat dipandang sebagai tanda bahwa krisis di Laut Natuna bisa memiliki implikasi lebih luas ke tingkat global. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, banyak yang bertanya-tanya apakah Indonesia akan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai negara yang netral dalam dinamika geopolitik global, atau apakah negara ini akan dipaksa untuk memilih sekutu di tengah ketegangan yang semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap ketegangan di Laut Natuna, TNI AL mulai melakukan simulasi tempur sebagai bagian dari persiapan operasional kapal-kapal barunya, termasuk KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi,
yang kini berada di posisi strategis untuk memperkuat pertahanan perairan nasional. Latihan militer ini mencakup berbagai skenario, mulai dari pertempuran laut jarak dekat hingga manuver pertahanan udara, dengan tujuan memastikan kesiapan awak kapal dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul dalam situasi nyata di medan pertempuran. Selain itu, simulasi ini juga mencakup operasi penyelamatan di perairan, yang bertujuan untuk mengasah kemampuan pasukan dalam menghadapi situasi darurat seperti pembajakan kapal, sabotase bawah laut, atau insiden yang melibatkan kapal sipil di wilayah sengketa. Meskipun latihan semacam ini adalah prosedur standar bagi angkatan laut manapun, beberapa analis menilai bahwa frekuensi dan skala latihan yang semakin meningkat belakangan ini mengirimkan pesan kuat kepada pihak-pihak yang meragukan kesiapan militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya. Sementara masyarakat Indonesia menyambut baik latihan ini sebagai bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional, di beberapa kalangan internasional muncul kekhawatiran bahwa eskalasi militer di kawasan ini dapat memicu ketidakstabilan yang lebih luas. Presiden Indonesia Prabowo dalam pernyataannya menyebutkan bahwa latihan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun angkatan laut yang profesional, modern, dan mampu menghadapi tantangan zaman, tanpa harus terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Dengan persiapan yang semakin matang, Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara menjaga kedaulatannya dengan cara yang tegas, atau harus menghadapi tekanan internasional yang mengharapkan negara ini untuk mengambil langkah yang lebih kompromis dalam menyelesaikan sengketa yang terus berkembang. Dengan semakin dekatnya kedatangan KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi ke tanah air, pelabuhan utama di Surabaya mulai sibuk mempersiapkan penyambutan dua kapal perang tersebut, di mana personel TNI AL, teknisi kapal, dan pejabat militer terlihat melakukan berbagai persiapan teknis untuk memastikan kapal dapat segera beroperasi setelah tiba. Sejumlah kendaraan militer tampak berseliweran di sekitar kawasan pelabuhan, sementara pekerja pelabuhan sibuk mengatur logistik, termasuk perbekalan untuk kru kapal serta persiapan dokumen administrasi yang diperlukan untuk proses serah terima kapal kepada pihak TNI AL. Di sisi lain, media nasional mulai menggencarkan liputan eksklusif mengenai perjalanan dua kapal perang ini, termasuk wawancara dengan beberapa perwira tinggi yang menegaskan bahwa kapal-kapal ini akan langsung diterjunkan dalam operasi patroli di perairan strategis setelah melalui tahap pengecekan akhir di pangkalan Angkatan Laut. Para analis pertahanan pun ikut memberikan pandangan mereka, di mana beberapa menilai bahwa kedatangan kapal-kapal ini merupakan langkah maju dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia, sementara yang lain mengingatkan bahwa efektivitasnya akan sangat bergantung pada bagaimana strategi penggunaannya dalam menghadapi ancaman nyata di lapangan. Sementara itu, publik Indonesia terus memantau perkembangan ini dengan antusiasme tinggi, di mana diskusi di berbagai platform media sosial dipenuhi dengan rasa bangga terhadap modernisasi armada TNI AL, meskipun tetap ada perdebatan mengenai implikasi geopolitik dari langkah ini. Pihak pemerintah pun menyadari bahwa harapan masyarakat terhadap kapal-kapal ini sangat besar, sehingga beberapa pejabat Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keberadaan KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi juga representasi dari komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Dengan berbagai persiapan yang hampir rampung, kedatangan dua kapal perang ini di Surabaya menjadi momen yang dinantikan banyak pihak, tidak hanya karena aspek militer yang melekat padanya, tetapi juga karena makna strategis yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pertahanan nasional ke depan. Ketika dua kapal perang ini akhirnya tiba di perairan Indonesia, ribuan personel militer, pejabat negara, dan masyarakat yang hadir di Pelabuhan Tanjung Perak menyambutnya dengan kebanggaan, sementara sirene berbunyi nyaring mengiringi proses sandar kapal di dermaga utama. Upacara penyambutan berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, yang dalam pidatonya menegaskan bahwa penguatan armada laut Indonesia adalah langkah tak terhindarkan demi memastikan stabilitas maritim di kawasan. Di tengah gegap gempita tersebut, beberapa pengamat mulai mengalihkan perhatian mereka pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah, terutama terkait bagaimana dua kapal ini akan berkontribusi dalam menghadapi ketegangan yang terus berkembang di Laut Natuna dan perairan strategis lainnya. Beberapa pihak berharap bahwa modernisasi ini akan menjadi awal dari era baru bagi kekuatan maritim Indonesia, di mana TNI AL bisa lebih aktif dalam mengamankan jalur perdagangan nasional serta melindungi wilayah perairan dari ancaman eksternal yang selama ini terus meningkat. Namun, di balik euforia ini, ada juga pihak yang tetap waspada terhadap kemungkinan eskalasi di masa depan, terutama jika kehadiran kapal-kapal ini dianggap sebagai sinyal provokasi oleh negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Sementara media internasional mulai menyoroti perkembangan ini,
Dengan beberapa analis menyebutnya sebagai pergeseran signifikan dalam dinamika pertahanan kawasan, pemerintah Indonesia terus menegaskan bahwa penguatan armada laut ini adalah hak setiap negara berdaulat dan bukan bagian dari upaya militerisasi agresif. Dengan posisi Indonesia yang kini semakin diperhitungkan dalam geopolitik maritim, kehadiran KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi telah mengubah lanskap keamanan di Asia Tenggara, meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana Indonesia akan memanfaatkan kekuatan barunya di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.